Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yatisam Official guys. Semoga langsung sehat. Berkabar untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Sekarang itu subuh ya guys ya. Kaisam itu habis. Nah ini udah jam setengah 6 nih. Selamat pagi nih buat kalian yang baru bangun tidur. Ketemu sama Kak Yatisam. Ngopi dulu guys. Kampuy. Kalian kalau rezekinya nggak mau terputus, doa yang paling dikabul itu saat subuh guys ya. Nah kalian yang bisa sholat di rumah majikan ya sholat ya. Buat teman-teman Kak Yatisam yang belum bisa sholat ya, kita doakan semoga Mbak Dewi Lestari ini menang. Ayo guys, kita doakan dulu teman kita yang lagi di rumah sakit, semoga Allah sehatkan. Teman kita yang masih kesulitan tentunya Allah mudahkan ya guys ya. Teman kita yang masih berjuang di rumah majikan, fighting guys, kalian bisa. Teman kita yang saat ini pengen notis Kak Yatisam, saya pengen pulang aja deh, saya kena mental di sini. Ada guys, ceritanya dia juga dia pengen notis, ternyata majikannya di interminate. Maksudnya disuruh keluar pada hari itu juga. Dia kelabakan, dia pikir dia dikeluarkan dari majikan itu harusnya bahagia dong daripada notis kan. Nah saat dia di agensi, dia ini sulit untuk mencari majikan baru dan datanya dia juga masih dikunci guys. Semua agen itu belum bisa membantu dia untuk mencari majikan baru. Akhirnya apa? Akhirnya dia ngomong, kayak bisa nggak saya pergi ke Makau? Ya bingung ya guys ya, dia baru bekerja 1 bulan terus dia minta untuk pergi ke Makau. Bagaimana nanti nasibnya dia di sana kalau cara kerja dia aja nggak bisa sabar? Daripada menanggung resiko, orang tuh nggak akan ada yang mau nampung gitu guys. Jadi akhirnya apa? Nyesel, kita pulang, kita masih punya hutang PT. Nah untuk itu buat teman-teman Kak Yatisam hari ini yang mungkin patah semangat, bertahan, setidaknya lunaskan potongan dulu supaya kamu pulang ke Indonesia itu tidak menanggung hutang ke PT guys. Nah oke deh. Teman kita yang kemarin dapat long service, aduh masya Allah, Kak Yatisam bahagia ya. Jangan lupa sodako buat teman kita yang yang masih mengharapkan long service, ya jangan diharap-harap guys, nanti ubanan kalian. Kapan ya long service saya datang, tiba-tiba di termination, aduh nauzubillah mentalik ya. Aduh jangan ya. Oke guys, itu ada bahas postingan dimana ini banyak nih yang chat Kak Yatisam, baca dong menurut Kak Yatisam gimana? Kak Yatisam gimana sih ini nih, ayo kita bahas yuk gitu guys. Katanya teman-teman kita pengen bahas ini, mungkin kasusnya banyak ya diantara kita dimana kita ini kecewa sama keluarga, kecewa sama orang tua, karena apa? Ya duit ya guys ya. Oke guys, saya akan bahas ini postingan dimana nanti Kak Yatisam akan bandingkan dengan postingan lainnya. Nah kalian itu tipe yang kayak gimana sih? Oke, jadi di curhatan BMI Hongkong ini sebenarnya apakah salah admin meloloskan? Enggak, kan memang grupnya itu memang tentang curhatan BMI Hongkong. Jadi semua unek-uneknya PMI ya ditampung dalam satu grup Facebook tersebut. Dimana ada salah satu postingan, dimana postingan ini bukan pakai foto dia asli ya guys ya. Jadi dia ini memposting kalau dia ini kecewa sama orang tuanya karena dia ini beli sawah. Harganya 120, orang tuanya itu bilangnya 130, jadi diuntungin 10 juta itu guys. Nah tapi masih sabar nih si mbaknya. Terus yang kedua yang pertama itu beli tanah, yang kedua beli sawah guys. Sawahnya itu harganya 90, orang tuanya itu jualnya itu ngomong sama pekerja migran ini 110, jadi diuntungin gitu guys setiap pembelian, setiap transaksi untuk beli aset di Indonesia. Nah termasuknya banyak ini mungkin udah hidup di Hongkong ini bertahun-tahun ya, sehingga mampu untuk membeli aset sebanyak ini ya kan. Sedangkan kita aja untuk bekerja setahun itu 4.000 dikali 10 bulan aja 40.000 Hongkong dolar, 80 juta sampai 100 juta, itu pun kalau kita nggak kirim orang tua. Nah berarti kalau misalkan mbaknya sudah mampu beli aset seperti ini ya rasanya dia punya bisnis di sini mungkin ya, atau memang dia itu memang saking hidupnya itu bisa memanage sampai punya aset sebanyak ini gitu. Kira-kira dia kerja di sini udah berapa tahun ya? Banyak loh asetnya. Habis beli tanah, beli sawah, terus DP sawah guys. Jadi DP sawahnya itu 40 juta. DP sawahnya itu 40 juta. Ternyata orang yang punya sawahnya itu masih minta kurangan 10 juta lagi ya. Jadi kayak gitu lah guys. Jadi tipikal orang tuanya itu selalu menambahi nominal kalau misalkan untuk transaksi ya guys ya. Terus mbaknya tuh ngomong, saya tuh kurang apa lagi, setiap bulan saya tuh udah kasih kamu biaya bulanan, maksudnya kamu ini orang tua ya guys ya, saya juga sudah mencukupi, kamu butuh modal untuk menjalankan bank apa ini, kok Kak Yatisam jadi curiga jadi rentenir. Usaha bank 20 juta habis minta uang sama saya katanya. Terus saya bilang nggak ada, uangnya itu pengen buat lunas sawah. Katanya pinjam dulu satu minggu. Ternyata sampai 7 bulan ini belum dikembalikan pinjam yang sama anaknya ini guys. Repot ya guys ya. Aduh. Oke guys, jadi kasusnya itu simpel. Orang tuanya ini selalu menambahi nominal kalau anaknya ini beli aset di Indonesia. Anaknya itu sampai ngomong kayak gini, padahal rumah kamu yang nungguin gitu, orang tua yang nungguin, sawah dikelola kalian sendiri gitu. Tapi kok
hasilnya dinikmati kalian, tapi kenapa kalian itu masih menggunakan cara kotor untuk mengecewakan saya sebagai seorang anak? Sebenarnya kecewa tindakan orang tuanya aja sih guys. Nah, menurut kalian etis nggak sih kita ngungkapin seperti ini kepada orang tua di media sosial ya guys ya? Iya, boleh-boleh aja Kak Isam. Kan daripada kita stres gitu, daripada kita nahan emosi, ya udah aja dikeluarin. Karena mungkin aja mbaknya nggak punya teman, iya kan? Mungkin aja Kak Isam mbaknya itu pengen cari perhatian orang. Oh iya, ini udah punya ini, ya kan? Sudut pandang orang kan beda-beda ya guys ya. Nah, kalau misalkan Kak Isam boleh memberikan saran ya. Ini juga bukan bukan kesalahan orang tua seutuhnya gitu guys. Kok bisa Kak Isam? Nah, ini kan kecewanya beberapa kali ya guys ya, beberapa kali dimana kita nih sudah tahu nih motif orang tua kita kayak gini. Oh, orang tua kita ini sering menambahkan 10 juta. Kita introspeksi diri, tegur sedari awal yang waktu beli si tanah itu, si sawah itu. Mak, kok ini katanya yang punya sawahnya cuma segini, kok dilebihin 10 juta? 10 jutanya itu untuk apa? Kita jangan pernah suuzon dulu sama orang tua guys. Bisa saja ada yang ngebantu orang tua kamu untuk memproseskan itu beli tanah ya guys ya. Ya kita sebut makelar ya. Mungkin ada biaya itunya. Allah enggak kayak Tisam, orang itu tuh udah semuanya tuh udah ditanggung sampai pembalikan nama misal ya. Berarti kalau sudah semuanya ditanggung biayanya segitu dan orang tua kita ini memang mengambil untung dari situ, ya udah gitu guys. Ikhlaskan aja. Orang tua itu kan mudak-madik ngurusin asetnya kamu gitu. Ngerti nggak? Kan posisi kamu itu nggak ada di sana gitu. Kalau misalkan orang tua mengambil bagian untung, ya janganlah itu uang yang kita keluarin ke orang tua dikirain orang tua itu memanfaatkan kita gitu. Tapi kalau mindset kita ya, pemikiran kita dirubah, oh ya udahlah, jadi akan simple gitu guys, iya kan? Nah, simpelnya apa? Saat kamu mengikhlaskan tahu orang tua kamu zolim sama kamu nih, rezeki kamu malah berkah. Nah, buktinya saat orang tua menzolimi kamu ngambil dari 10 juta, sadar nggak? Kamu ini diberikan kemampuan untuk membeli tanah lagi, iya kan? Dan kenyataannya orang tua ngambil untung 10 juta lagi, Allah mampukan kamu untuk gadai sawah lagi. Ini artinya apa? Dari kezoliman orang tua kepada kamu pernah nggak berpikir kalau kamu itu asetnya makin bertambah? Pernah nggak mikir kayak gitu? Oh iya ya Kak Isam, oh saya baru sadar. Lah ya iya, makanya Allah tuh maha tahu guys. Kalau orang tua kalian zolim, insya Allah rezeki kitanya yang malah berkah guys, malah ngalir terus. Nah, buat teman-teman Kak Isam yang mungkin orang tuanya itu uangnya habis, boleh nggak saya pinjem, boleh nggak saya minta, kasih aja, kasih, walaupun hati kita kesal guys. Itu triknya, dimana kamu pengen mendapatkan ridho Allah, dimana saat, nah Allah itu gimana? Allah itu akan menurunkan keberkahan ke kamu, ridhonya Allah itu akan turun ke kamu saat orang tua kamu ini ridho guys. Iya kan? Makanya apa? Bahagiakan orang tua walaupun hati kita kesel. Dimana jangan kita ini menganggap kalau misalkan orang tua kita itu jahat sama kita. Enggak. Yang kita harapkan siapa? Ridhonya Allah. Udah itu aja cukup. Maka dari itu, seberapa uang kita habis, ya ikhlas gitu guys. Ngerti nggak? Nah, ini kuncinya dimana kamu ini sukses, dimana kamu ini berkah banyak nanti insya Allah duitmu. Nah, cara menegur orang tua kayak gitu gimana? Nah, kalau misalkan sudah tahu seperti itu, kalau kamu beli tanah lagi, ngomong sama orang tua, yang punya tanahnya mana? Saya pengen ngomong sendiri. Kan kamu sudah dewasa guys. Kamu ngomong sama yang punya tanah. Berapa itu tanah harganya? Kalau misalkan kata orang tanahnya 50 juta, oh ya udah, berarti nanti saya kasih duit ya ke emak saya 50 juta, nanti transaksinya sama emak saya. Setidaknya kamu tahu sendiri harga tanah tersebut dari pemilik tanahnya langsung. Ngerti nggak? Kayak gitu ya guys ya. Jadi nggak usah kesel-kesel lagi, nggak usah marah-marah lagi sama orang tua ya guys ya. Mungkin aja nih orang tua dikompori kakaknya kamu, adiknya kamu yang masih membebankan orang tua, ya sudah gitu. Selagi kamu mampu untuk mencukupi, untuk memberi, ya lakukan. Oke, sepakat nggak? Buat kalian punya nggak sih orang tua yang seperti ini? Ya semoga aja ya. Dari kejadian ini kita belajar. Oh ya udahlah. Nah, buat kalian yang mungkin di sini terhimpit hutang, jelaskan jujur sama orang tua. Kalau di sini kita lihat hutang dan saya ini cuma mampu ngasih orang tua 2 juta misal, 1 juta. Maaf ya mak, saya cuma bisa segini. Wah, kalau misalkan emakmu itu kecewa, nggak usah didengerin guys. Karena Allah tuh maha tahu kamu bayar hutang di sini, setidaknya ada niat untuk berubah. Terus aja, ya Allah, masa iya saya memberi orang tua segitu? Ya Allah, lunaskanlah hutang saya, semoga saya bisa membahagiakan orang tua lebih lagi. Gitu ya guys ya. Jadi intinya apa? Kekuatan doa dan keyakinan kita kalau Allah itu akan
memberkahi hidup kita gitu guys. Gampang ya. Makanya cara hidup merdeka itu gimana? Cara hidup merdeka itu kita nggak butuh pengakuan dari orang lain, kita juga nggak perlu pamer-pamer harta kita di media sosial, kita juga ya udah, kebahagiaan itu real guys, kita yang ngejalanin gitu. Jadi nggak usah lah kita postang beli, ya sayang dong, kayak saya beli baju mahal masa nggak dipamerin. Itu kembali lagi berarti kamu masih butuh pengakuan orang lain, dan artinya kamu belum merdeka dalam hidupmu. Kalau belum merdeka berarti belum bahagia hidupnya. Oke, nih kayak Kalsam, bahagia itu ngopi aja udah masya Allah enaknya. Nah, menurut kalian gimana nih tanggapan kalian yang menjelekan orang tua kita di media sosial? Walaupun kita nggak pernah tahu dia siapa, tapi kita kan punya orang tua ya guys ya. Kadang saat membaca postingan ini kayaknya kita sedih guys ya. Andai aja itu orang tua saya gitu, nggak mungkin saya akan melakukan seperti itu, karena pada kenyataannya Allah sudah mengambil orang tua kita terlebih dahulu gitu ya guys ya. Inilah rindu anak-anak yang ditinggal orang tuanya meninggal dunia. Buat kita yang yatim piatu, gak usah bersedih, ada caranya kita untuk membahagiakan dan mengalirkan amal jariah untuk orang tua kita. Salah satunya itu memberi anak yatim, sumbang masjid ya guys ya. Itu cara kita membahagiakan orang tua kita yang sudah meninggal. See you next video guys, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yampuy.